Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Baik, perkenalkan, nama saya Niputulia Juniari. Saya adalah seorang mahasiswi aktif di semester 7 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Agama Hindu Amlapura. Adapun beberapa hal yang akan saya jelaskan dalam video saya ini, diantaranya adalah latar belakang, visi dan misi, perbedaan bisnis ini dan bisnis lainnya, gambaran produk, gambaran pasar dan juga peluang, gambaran organisasi, rencana pemasaran, rencana operasional, dan yang terakhir ada rencana keuangan. Yang pertama ada latar belakang. Keberadaan kelapa di Indonesia memberikan dampak positif terhadap perekonomian, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan wilayah-wilayah pesisir. Selain itu, kelapa juga berperan dalam konservasi lingkungan karena tanaman kelapa membantu mengurangi erosi tanah, menjaga kualitas air, dan menyediakan tempat hidup bagi spesies hewan dan tumbuhan. Apabila dikembangkan, bisnis kelapa ini akan menghasilkan banyak penjualan, di antaranya penjualan kelapa segar, penjualan kelapa kering, penjualan produk turunan kelapa, dan yang terakhir ada penjualan produk kelapa olahan. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi saya dalam bisnis kelapa ini yaitu terdepan dalam kualitas, berkualitas dalam pelayanan. Untuk mewujudkan visi saya ini, ada pun beberapa misi yang harus saya lakukan, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan dan pendistribusian kelapa. Yang kedua ada meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga ada mengoptimalkan pengolahan kelapa. Yang ketiga ada perbedaan bisnis kelapa yang saya jalani dan bisnis kelapa lainnya. Dalam bisnis kelapa yang saya jalani, semua unsur dalam kelapa tersebut dimanfaatkan dan dioptimalkan sehingga bisnis ini menyediakan sesuatu yang variatif seperti kelapa utuh ataupun kelapa kupas, kopra, minyak kelapa, endapan minyak kelapa atau yang biasa disebut terlengis dalam bahasa Bali, serabut kelapa, batok kelapa, dan juga arang. Semua produk tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk industri rumah tangga dan lainnya, untuk keperluan upacara, keagamaan, ataupun untuk hal-hal terkait lainnya, sehingga peluang bisnis kelapa ini sangat menjanjikan. Pada bisnis kelapa lainnya, kebanyakan pembisnis hanya menjual kelapa kupas kepada pengepul, sehingga sisa-sisa sorter dari kelapa tersebut tidak terpakai dan akhirnya tidak memiliki nilai jual dan dibayar dengan harga yang rendah. Pembahasan selanjutnya adalah gambaran pasar dan juga peluang. Gambaran pasar terhadap bisnis kelapa ini dalam jangka panjang menunjukkan adanya potensi pertumbuhan yang kuat. Bagaimana tidak? Bisnis kelapa ini didukung oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masa depan bisnis kelapa. Di antaranya ada permintaan yang stabil. Permintaan yang stabil terhadap produk kelapa baik di pasar domestik maupun internasional diperkirakan akan tetap stabil dan dominan meningkat. Produk-produk kelapa seperti minyak kelapa, santan, dan serat kelapa banyak digunakan dalam industri makanan dan juga minuman. Terlebih lagi pada saat hari-hari tertentu seperti Idul Fitri, Hari Raya Galungan, dan Kuningan, banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan kelapa sebagai bahan untuk olahan makanan dan juga minuman mereka. Tidak hanya pada makanan dan minuman,
kelapa juga banyak digunakan dalam bidang kosmetik dan juga farmasi. Faktor yang kedua ada inovasi produk dan diversifikasi. Industri kelapa terus berinovasi dalam pengembangan produk baru dan diversifikasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Contohnya adalah minyak kelapa organik, produk turunan kelapa yang ramah lingkungan, dan penggunaan limbah kelapa untuk produksi energi dan bahan bakar. Tidak sampai di sana, serabut kelapa juga dapat dikirimkan ke pabrik-pabrik yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan kerajinan, obat nyamuk bakar, hingga furniture. Dengan modal dan alat yang memadai, usaha kelapa ini memiliki peluang yang besar, yaitu untuk ekspor serabut kelapa hingga ke luar negeri. Pada suatu artikel juga disebutkan bahwa permintaan serabut kelapa dari luar negeri mencapai 600 ton per harinya. Hal ini membuktikan bahwa permintaan serabut kelapa dari luar negeri sangatlah tinggi dan memiliki peluang yang sangat besar. Yang ketiga ada faktor lingkungan dan keberlanjutan. Yang ketiga adalah faktor lingkungan dan keberlanjutan. Kelapa merupakan tanaman yang tumbuh dengan baik di daerah tropis dan pertumbuhannya tidak memerlukan penggunaan pestisida yang berlebihan. Hal ini akan menjadi keunggulan dalam produk kelapa yang diberikan, karena kedepannya masyarakat akan beralih ke lifestyle yang mana mereka akan memilih eco-friendly, yaitu adalah sebuah gaya hidup yang menggunakan produk-produk yang tidak membahayakan bagi lingkungan. Yang keempat adalah faktor geografis dan keberagaman. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang di setiap pesisir pantainya memiliki berbagai jenis kelapa yang mendukung keberlangsungan bisnis kelapa ini. Dengan letak geografis yang ideal ini, tidak menutup kemungkinan untuk Indonesia dapat memperluas kemitraan dengan negara-negara lain dalam hal perdagangan kelapa, pengembangan teknologi, dan pertukaran pengetahuan. Dan faktor yang terakhir yaitu perubahan kebijakan dan regulasi. Perubahan kebijakan dan regulasi di tingkat nasional maupun internasional dapat mempengaruhi bisnis kelapa. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan kesadaran akan masalah lingkungan, hak-hak petani, dan kesejahteraan pekerja telah mendorong penerapan regulasi yang lebih ketat terkait produksi kelapa. Bisnis kelapa yang mampu beradaptasi dengan perubahan ini akan memiliki keunggulan kompetitif di masa depan. Kelima faktor tadi akan menjadi penentu untuk keberlangsungan bisnis kelapa ini dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah gambaran produk, barang, atau jasa. Produk barang atau jasa yang ditawarkan melalui bisnis ini diantara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kelapa utuh atau kelapa unggul, biasanya mencapai harga sampai dengan Rp6.000 per butir. Yang kedua ada kelapa kupas mencapai Rp7.500 per butir, yang mana kelapa jenis ini adalah kelapa unggulan. Yang ketiga ada kopra mencapai harga Rp7.000 per kilogram. Yang keempat ada minyak kelapa mencapai harga Rp20.000 per botol di pasaran. Yang kelima ada endapan minyak kelapa atau telengis yang bisa mencapai harga Rp20.000 per kilogram. Nomor 6 ada sabut kelapa bisa mencapai Rp500.000 per kol atau per engkel. Untuk penjualan sabut kelapa, kita juga melayani dalam jumlah yang kecil, seperti misalnya kita jual per ikat, itu terdiri dari 25 tumpuk, biasanya akan dijual dengan harga Rp12.000 per ikat. Selanjutnya ada batok kelapa yang biasanya mencapai Rp25.000 per karung,
Dan yang terakhir ada arang, yaitu mencapai 10.000 per kilogram. Selanjutnya adalah gambaran organisasi. Organisasi dalam bisnis kelapa dan olahannya yaitu terdiri dari yang pertama ada owner, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada asisten owner. Yang ketiga ada petugas kirim dan pengemasan, sejumlah 2 orang. Ada bendahara. Dan yang kelima ada tenaga yang dipekerjakan. Tenaga yang dipekerjakan kurang lebih terdiri dari 5 orang tukang kupas, 1 orang tenaga pembuat kopra, dan 2 orang tenaga pembuat minyak. Pembahasan berikutnya adalah rencana pemasaran. Secara umum, rencana pemasaran untuk bisnis kelapa yang saya kembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis pasar. Analisis pasar terdiri dari mengidentifikasi segmen pasar, mempelajari tren dan preferensi konsumen, dan meninjau pesaing bisnis yang ada. Yang kedua adalah penentuan branding dan positioning. Yang pertama yaitu meliputi menentukan identitas atau merek seperti nama bisnis, logo, dan pesan-pesan kunci yang ingin saya sampaikan kepada konsumen. Biasanya dalam pemilihan identitas merek, kita menggunakan nama yang mudah diingat oleh konsumen. Selanjutnya adalah memposisikan bisnis kelapa yang saya kembangkan dan menyoroti nilai tambah seperti kualitas produk, keberlanjutan, keunggulan, dan keunikan produk. Yang ketiga ada strategi produk, yaitu meliputi menentukan berbagai produk kelapa yang ditawarkan, memperhatikan kualitas produk, kebersihan dan keamanan pangan sebagai prioritas utama, dan mengevaluasi peluang untuk mengembangkan produk baru atau diversifikasi produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang keempat ada strategi harga. Dalam strategi harga meliputi menetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan kualitas produk. Yang kedua ada mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, margin keuntungan, dan harga pasar yang relevan. Dan yang ketiga ada memperhatikan juga harga pesaing untuk memastikan daya saing yang sehat. Selain itu juga ada strategi distribusi. Dalam strategi distribusi meliputi 3 hal. Di antaranya adalah mengidentifikasi saluran distribusi yang optimal. Yang kedua ada mempertimbangkan kerjasama dengan distributor atau mitra bisnis. Yang ketiga ada meninjau opsi distribusi online seperti platform e-commerce untuk meningkatkan jangkauan dan aksesibilitas produk yang ditawarkan. Setelah itu ada strategi promosi. Strategi promosi ini meliputi 3 hal pula, yaitu diantaranya menentukan strategi promosi yang efektif. Yang kedua ada menggunakan metode promosi tradisional seperti iklan cetak, brosur, dan partisipasi dalam pameran atau acara terkait industri. Dan yang terakhir ada mempertimbangkan kemitraan dengan influencer atau tokoh masyarakat yang dapat meningkatkan jangkauan dari produk saya. Dan yang terakhir adanya evaluasi dan pengukuran. Dalam evaluasi dan pengukuran meliputi 2 hal, yaitu yang pertama menetapkan indikator kinerja kunci atau key performance indicators, dan yang kedua ada memantau dan mengevaluasi strategi pemasaran yang telah saya terapkan secara berkala untuk menentukan efektivitasnya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pembahasan selanjutnya adalah rencana operasional. Rencana operasional ini meliputi beberapa hal, diantaranya sumber bahan baku, yang dimana kita harus mengidentifikasi sumber-sumber bahan baku kelapa dan menjalin hubungan yang baik dengan para petani maupun pemasok kelapa untuk memastikan kita mendapatkan bahan baku yang konsisten dan berkualitas. Yang kedua ada pemrosesan dan produksi.
Pemrosesan dan produksi ini meliputi menentukan fasilitas pemrosesan dan produksi yang diperlukan, seperti tempat pengupasan, tempat pengolahan minyak, dan juga tempat pembuatan arang. Selanjutnya ada merancang alur kerja yang efisien untuk memaksimalkan produktivitas dan meminimalkan limbah. Yang ketiga ada menetapkan standar kebersihan, keamanan pangan, dan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan produk yang berkualitas tinggi. Rencana operasional yang ketiga yaitu manajemen persediaan. Manajemen persediaan meliputi beberapa hal, diantaranya yaitu mengelola persediaan bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadi dengan baik untuk memastikan ketersediaan yang cukup dan menghindari adanya kelebihan persediaan. Yang kedua ada menggunakan sistem manajemen persediaan yang efektif untuk memantau stok, melakukan pengadaan yang tepat waktu, dan menghindari kerugian karena produk yang kadaluarsa. Rencana yang keempat yaitu ada penjadwalan dan produksi. Penjadwalan dan produksi ini meliputi merencanakan jadwal produksi berdasarkan permintaan pasar, kebutuhan pelanggan, dan ketersediaan bahan baku. Selanjutnya ada mempertimbangkan faktor-faktor seperti musim panen, waktu pengiriman, dan waktu produksi yang dibutuhkan untuk mengatur jadwal produksi yang optimal. Rencana operasional yang kelima yaitu terkait tenaga kerja. Tenaga kerja meliputi beberapa hal, diantaranya menentukan kebutuhan tenaga kerja untuk berbagai fungsi seperti produksi, pengemasan, administrasi, dan pemasaran, serta merekrut dan melatih tenaga kerja yang kompeten dan terampil sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Yang ketiga ada menetapkan kebijakan dan prosedur terkait kehadiran, produktivitas, dan keselamatan kerja. Rencana yang keenam yaitu rantai pasok dan distribusi. Rantai pasok dan distribusi ini meliputi tiga hal, yaitu yang pertama mengidentifikasi jalur distribusi yang optimal, yang kedua ada menjalin hubungan dengan perusahaan logistik atau mitra distribusi yang dapat membantu dalam pengiriman produk secara efisien dan tepat waktu, dan mempertimbangkan penggunaan teknologi seperti sistem manajemen rantai pasok atau supply chain management. Rencana operasional yang ketujuh yaitu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan dalam sebuah bisnis. Adapun pengelolaan keuangan yang akan dilaksanakan yaitu menetapkan rencana anggaran untuk operasional bisnis kelapa, termasuk biaya produksi, biaya overhead, upah tenaga kerja, dan biaya pemasaran. Yang kedua ada melakukan pemantauan dan pengendalian keuangan yang cermat untuk memastikan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Dan yang ketiga ada memanfaatkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai untuk mengelola keuangan bisnis yang saya jalankan. Nah, setelah itu, rencana operasional yang terakhir yaitu pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan meliputi dua hal, yaitu memastikan peralatan produksi dan fasilitas pemrosesan tetap dalam kondisi baik dengan melakukan pemeliharaan dan perawatan yang berkala. Lalu yang kedua ada menetapkan jadwal pemeliharaan yang teratur dan perbaikan yang diperlukan agar produksi berjalan lancar dan terhindar dari gangguan. Yang terakhir adalah rencana keuangan. Dalam rencana keuangan, kita mengenal beberapa istilah, yaitu diantaranya ada modal dasar, biaya produksi, upah, keuntungan, dan juga omset. Modal dasar yang saya tetapkan dalam bisnis kelapa saya yaitu 10 juta rupiah dengan biaya produksi sebesar 8.900.000 rupiah per bulan dan upah yang dikeluarkan sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan keuntungan 2.500.000 per bulan serta omset keseluruhan dalam satu bulan yaitu 14.400.000 rupiah. Baik, demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam video presentasi saya ini. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.